warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri Andika dalam channel motivasi seputar kesehatan, seputar penyakit asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri ya teman-teman ya. Saya Tri Andika, asal dari Batu Raja ya teman-teman, salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Akan sedikit menceritakan kronologi ataupun pertama kali saya terserang penyakit GERD anxiety ini teman-teman. Pada awal mulanya itu sekitar tanggal 10 ya teman-teman ya, tepatnya tanggal 10 bulan Oktober tahun 2019, tahun kemarin teman-teman ya. Lebih kurang sudah 8 ataupun jalan 9 bulan ini teman-teman. Alhamdulillah untuk saat ini kondisi saya semakin pulih, semakin sehat, walaupun untuk berat badan sampai sekarang masih sulit ya teman-temannya untuk naik ya, karena saya lebih kurang turun drastis teman-teman ya, antara 10 sampai 12 kilo. Saya awal sebelum sakit itu sekitar 55 atau 56 berat badannya teman-teman, dan berkisar kelang 1 bulan lebih langsung drop turun drastis, itu sekitar 44 atau 45 teman-teman berat badan. Oh ya, saya akan bercerita sedikit ya teman-teman ya. Pertama kali saya mengalami penyakit GERD dan anxiety ini teman-teman, itu waktu itu posisinya saya lagi bersama teman-teman yang lain di perumahan ini ya teman, tinggal di sebuah perumahan. Kami malam itu bermain gap ataupun bermain gaple dengan posisi saya cuman pakai baju singlet teman-teman, baju singlet sama celana pendek itu teman-teman. Main di teras kami ngumpul main gaple di sana sampai tengah malam itu teman-teman. Ya, saat main pun saya berasa waktu itu pengen kencing teman-teman ya, pengen kencing tapi mau pulang males, ataupun mau permisi kencing ke kamar mandi di rumah temen itu saya malu teman-teman. Akhirnya saya mencari tempat sembarangan lah, intinya saya kencing sembarangan di situ. Kemudian setelah itu saya melanjutkan lagi bermain gaplek sama teman-teman sampai sekitar lebih kurang pukul 12 malam. Saat itu ya, setelah saat itu malam itu saya pulang teman-teman ya, pulang karena posisi kayaknya agak nggak enak itu di badan, nggak enak di sini, nggak enak teman-teman ya. Akhirnya saya izin pulang duluan terus berasa kayak nggak nyaman di perut, kayak ya ada sensasi kembung mual seperti itu teman-teman ya. Akhirnya saya malam itu putuskan untuk makan teman-teman ya. Saya ambil nasi itu secentong ataupun 2 centong dengan lauk, kalau nggak salah ayam sambal ya malam itu teman-teman, ayam sambal. Itu sebelum makan kok gerah, badan saya tuh gerah teman-teman, gerah. Saya nggak nyaman ini kalau mau makan ini. Akhirnya saya putuskan untuk mandi dulu teman-teman, mandi sekitar pukul 12 atau 12 lewat ya mungkin teman-teman ya, 12 malam saya putuskan untuk mandi. Ketika saya menyiramkan air itu teman-teman ya, itu tiba-tiba ada sensasi dingin di sini teman-teman, sensasi dingin. Lama-lama semua sampai ke kaki-kaki itu berasa dingin teman-teman ya, berasa dingin terus ya, nggak enak teman-teman. Dada saat itu kok berasa berdebar nggak beraturan ya, berdebar nggak beraturan. Terus juga napas saya terasa sesak dan pendek teman-teman. Kemudian saya selesai itu saya berganti baju, niatnya saya untuk makan teman-teman. Makan 1 suap 2 suap mau keluar lagi, nggak bisa masuk. Terus saya berpikir, saya sakit apa ya, ataukah karena saya salah kencing atau apa. Jadi saat itu perasaan itu aneh muncul teman-teman ya, aneh, kayak ada kayak ada ketakutan rasanya tuh
ketakutan malam itu, serasa mau mati teman-teman ya, serasa mau mati, jantung berdebar kencang. Jadi saya semalam itu nggak bisa tidur teman-teman, saya nggak bisa tidur. Saya mencari ketenangan dengan apa gitu, dengan apa, rupanya ya saya nggak bisa tidur teman-teman. Saya nggak bisa tidur, keringat dingin ngucur teman-teman ya, sampai baju yang saya pakai malam itu habis mandi itu basah kuyup teman-teman, benar-benar basah kuyup. Akhirnya saya putuskan untuk buka YouTube itu teman-temannya, saya buka YouTube untuk setel saat itu audio relaksasi teman-temannya, ada di YouTube. Saya dengarkan, sambil saya hayati, berharap bisa sedikit mengobati kecemasan saya pada malam itu teman-teman ya. Itu sampai nggak bisa tidur. Akhirnya saya banyak berzikir, lama-lama tertidur ya teman-teman. Tertidur, pagi hari bangun ya masih berasa sensasinya di perut ya teman-teman ya. Tapi saya acuhkan ya, saya nggak pikir-pikir kalau saya punya penyakit aneh-aneh ataupun saya ada gangguan karena malam itu saya salah kencing ataupun tidak permisi ataupun lain sebagainya teman-teman. Saya acuhkan itu, saya mandi seperti biasa, tapi nggak sarapan teman-teman ya, nggak sarapan, malah saya bikin kopi karena rutinitas pagi saya selalu ngopi teman-teman ya. Saya penggila kopi, maniak kopi, bahkan ya saya sangat menikmati kopi. Itu sudah menjadi bagian dari keseharian saya teman-teman ya. Walaupun kadang perut saya masih kosong, belum sarapan, belum diisi apapun ya, saya biasakan untuk ngopi teman-teman. Nah, saya ngopi pagi itu, kok tiba-tiba datang lagi sensasi yang seperti tadi malam itu teman-teman ya, saya rasakan, tapi lebih kencang, tiba-tiba lemes teman-teman ya, lemes, nafas sesak, terus pikiran tuh kacau, jadi ya kayak orang apa ya teman-teman ya, saya berpikirnya kayak orang kena sihir gitu. Saya berpikirnya kalau saya tidak tahu kalau saat itu saya sedang mengalami penyakit GERD dan anxiety. Yang ada di pikiran saya, apakah saat malam itu saya ada yang jahilin gitu teman-teman ya, ada yang jahilin. Saya berpikirnya ke arah situ teman-teman. Pikiran kebayang mau mati gitu teman-teman. Terus nggak nyaman, perut nggak nyaman, dada nggak nyaman. Saya nggak kepikiran kalau saya punya penyakit asam lambung ya teman-teman. Kalau emah ya, memang saya ada emah teman-teman ya, tapi nggak separah yang saya rasakan saat ini. Biasanya saya mual, perih-perih, sudah saya kunyah 1 atau 2 butir antacid, saya tinggal tidur istirahat, setelah itu bangun sehat lagi, segar bugar lagi. Tapi beda dengan yang saya rasakan pada saat itu teman-teman. Saya pagi itu sudah minum kopi, berasa sensasi itu, saya tambah kalut teman-teman, tambah stres. Semakin saya tambah stres, saya nggak ada tenaga teman-teman, tapi pikiran saya tuh masih main. Akhirnya saya tenangkan lagi dengan memutar video audio terapi tersebut teman-teman. Saya putar lagi, saya buka di YouTube teman-teman ya, sambil saya berjemur di pagi hari, saya mejem gitu teman-teman. Saya rasakan akhirnya sedikit demi sedikit berkurang lah teman-teman sensasinya. Nggak saya rasakan lagi, saya cuekin. Kemudian setelah itu saya mengantarkan anak saya berangkat ke sekolah ya teman-teman ya, berangkat sekolah. Setelah itu saya pulang ya, tetap dalam posisi kosong. Rencananya saat itu saya mau berangkat kerja juga teman-teman ya, mau berangkat kerja. Tapi mengingat kondisi saat itu, saya berasa takut pergi kemana-mana, membawa motor itu sendiri, berasa takut teman-teman ya. Akhirnya saya coba minta tolong sama istri saya untuk mengantarkan saya kerja teman-teman. Saya mengantar kerja. Sampai di tempat kerja, saya bercerita sama teman di tempat kerja itu. Saya cerita, kenapa ya perasaan hari ini saya ngerasa takut, was-was, deg-degan terus. Ini sampai sekarang pun saya masih berasa deg-degan.
Saya bercerita kronologis malam itu saya habis kencing sembarangan ya. Mungkin kata temen, oh mungkin ada yang jahil nih, coba coba ini lagi katanya kan, coba berobat gitu. Cuman saya nggak berobat teman-teman ya. Saya mungkin takut lah nih, takut untuk berobat gitu ya, takut untuk berobat. Saya hanya mempercayai, mungkin saat itu saya hanya ya di satu sisi kecapean, dan yang dikatakan teman saya tadi ada faktor yang jahil atau sihir ataupun apa itu, saya makin kepikiran teman-teman ya. Saat saya makin kepikiran, sensasi itu makin lama makin gak enak teman-teman saya rasakan. Akhirnya saya pulang ke rumah. Posisi itu ya lemas, makan gak berselera teman-temannya, pikiran kalut, yang ada hanya seperti ada bisikan, gak lama lagi saya meninggal itu teman-teman. Pada saat itu yang menjadi kekuatan saya itu, saya ingat istri dan anak masih kecil-kecil. Yang satu baru umur 2 bulan atau 3 bulan jalan ya. Yang satu lagi baru masuk kelas 1 SD. Di situ saya menguatkan kalau saat ini saya mati teman-teman ya, gimana dengan mereka? Saya nggak tega, saya nggak rela kalau saya mati. Saat ini saya mati, saya nggak rela. Saya meminta kepada Allah. Akhirnya di hati kecil saya ada sedikit panggilan ya teman-teman, panggilan pada saat itu. Kalau kamu mati, apa yang kamu mau bawa ke akhirat nanti? Apakah cukup selama ini bekal amalan ibadahmu? Ataukah selama ini banyak kesalahan ataupun banyak perilaku yang tidak baik selama ini yang mungkin saya lakukan teman-teman. Akhirnya saat itu batin saya seperti merontak teman-teman. Oh iya, mungkin selama ini ada yang salah dengan saya, ada yang salah dengan ibadah saya. Dan saya tekadkan teman-teman ya, aku harus bisa berubah untuk jadi lebih baik, memperbaiki ibadah saya teman-teman ya, ibadah saya, karena saya takut sewaktu-waktu saya bakal meninggal teman-teman ya. Berhari-hari sampai 2 hari 3 hari tetap sensasi itu datang terus teman-teman ya. Sensasi itu datang terus, kadang dada ini berasa panas teman-teman. Terus pikiran itu selalu dihantui dengan kematian. Dengar kabar ada orang sakit, tiba-tiba badan lemes teman-teman ya, badan lemes, gugup, cemas berlebih teman-teman ya. Terus juga saat ada, pokoknya dengar kabar buruk ataupun dengar ambulan lewat gitu ya, ada suaranya. Berhubung di tempat saya ini di perlintasan itu kan ada jalan menuju ke makam, itu kadang ada ambulan lewat untuk mengantarkan jenazah ke makam. Itu teman-teman langsung tiba-tiba drop, badan saya drop, sama sekali nggak bersemangat malam itu, makan nggak bersemangat, pokoknya pola makan saya rusak, pola istirahat saya kacau teman-teman ya, kacau. Saya seperti orang depresi teman-teman ya. Kadang ngobrol sama istri pun nggak nyambung. Terus juga ya banyak yang berbeda dari saya teman-teman ya. Saya sering murung ya, pikiran saya kosong, pandangan kosong teman-teman ya, mudah lupa. Terus juga ya nggak kayak saya seperti biasanya yang selalu ceria, happy teman-teman ya. Jadi saat itu yang saya hanya menguatkan diri. Saya nggak berani bercerita tentang ketakutan saya ini sama istri saya teman-teman. Saya nggak berani bercerita ya, nggak ingin mereka terbebani ya teman-teman ya. Akhirnya pada suatu hari mertua saya ya teman-teman ya, mertua ibu dan bapak dari istri
itu main dia ke rumah beberapa hari main, mungkin kangen juga sama cucunya karena masih umur 2 atau 3 bulanan, masih kangen-kangennya mungkin mereka main ke rumah. Dan saat itu selepas asar teman-teman ya, selepas asar itu sensasi itu datang lagi teman-teman ya. Sudah sholat asar itu saya tepar, saya megangin dada ya. Saya megangin dada, ulu hati ya. Terus ditanya sama bapak ya, kenapa, katanya. Nggak tahu pak, nah, saya bilang seperti itu kan. Nggak tahu kok, jantung saya seperti rasa mau lepas kata saya seperti itu. Saya lemes ya kan, pikiran saya kacau gitu. Banyak takut, ada seolah-olah bisikan saya bakal mati ya. Karena saat itu bulan 10 bulan Oktober itu bertepatan dengan ulang tahun saya teman-teman ya. Jadi saya berasa umur saya kok semakin mendekati ajal gitu teman-teman ya. Kejadian itu tanggal 10 bulan 10, sedangkan tanggal lahir saya itu tanggal 31. Akhirnya saya semakin berasa dikejar-kejar dengan kematian teman-teman. Akhirnya karena kecemasan saya dan juga kecemasan orang tua dari istri mertua, akhirnya dihubungilah dari pihak keluarga saya. Kakak saya datang terus ditanya, kamu kenapa, sakit apa, atau mau berobat? Saya bilang, ini kakak saya bilang, enggak perlu berobat. Saya bilang kan, saya kok waktu malam itu saya ceritakan lagi, malam itu saya kencing sembarangan, habis itu mandi, setelah itu saya mengalami sakit ini. Saya ceritakan seperti itu sama kakak. Ya sudah, siap-siaplah, nanti saya ajak ada orang pintar gitu ya. Mungkin dia bisa membantu kalau nggak mau periksa ke dokter kan. Sudah, akhirnya saya nurut karena saat itu saya benar-benar kacau, stres ya, seolah-olah depresi gitu ya. Mungkin saya udah pucat kayak seperti itu lah, susah untuk dijelasin ya. Akhirnya singkat cerita, saya ke tempat orang pintar itu, dan sesampai di sana ditanya-tanya, kenapa kok kamu seperti kosong, dan seperti itu kan, seperti kosong, seperti ya ada satu dan lain hal, katanya kan, kata si orang pintar tersebut kan. Habis itu ngobrol-ngobrol, terus diobatin sama orang pintar tersebut ya teman-teman ya. Cukup ini.